Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Oreska. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu, program studi Sistem Informasi dengan NPM 2457 20 10 18. Di sini saya akan membuat tugas praktik mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baik, sebelum kita melakukan praktik, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Laravel. Laravel adalah framework aplikasi web berbasis PHP yang open source, menggunakan konsep MVC atau bisa disebut dengan model view controller dengan sintaks yang elegan dan ekspresif. Baik, langsung saja kita melakukan praktek cara instalasi Laravel 12. Yang pertama itu pastikan jaringan itu tidak ada kendalanya agar mempermudah proses download aplikasi yang diinginkan. Terus kita lanjut buka Google Chrome untuk mendownload Composer. Sebenarnya itu ada 3 aplikasi yang perlu kita download. Yang pertama itu ada Composer, yang kedua itu ada XAMPP, dan yang ketiga itu ada Visual Studio Code. Tapi yang pertama itu yang terdahulu itu kita harus mendownload Composer dulu. Nah, untuk mendownload Composer itu pastikan teman-teman mendownloadnya yaitu di server yang sudah terpercaya atau memang punya Composer tersebut. Nah, jika teman-teman merasa sudah aman, salah. Composer. Nah, seperti ini Composer. Nah, di sini kan banyak sekali pilihan, mulai dari getting started, documentation, in Swiss, download, browse, packages, dan GitHub. Nah, jika teman-teman belum melakukan download, teman-teman bisa pencet download atau mengklik download. Nah, di sini kita itu menggunakan Composer 2.8.6 yang ini ya teman-teman. Jika teman-teman belum mendownload Composer 2.8.6, silakan download terlebih dahulu. Di sini saya sudah mendownload Composer. Terus jika teman-teman sudah merasa atau sudah mendownload Composer, tahap yang kedua itu teman-teman download XAMPP. XAMPP. Nah, begini tampilannya teman-teman. Nah, di sini teman-teman itu kan di sini kan banyak sekali pilihan. Yang pertama itu ada XAMPP for Windows, yang kedua itu XAMPP for browser, yang kedua itu ada XAMPP for Linux, terus XAMPP for OS X. Nah, tapi kita di sini itu mengambil XAMPP for Linux untuk versi yang ini ya teman-teman, 8.2.12. Nah, jika teman-teman merasa sudah mendownload XAMPP for Linux atau XAMPP, teman-teman lanjut download. Yang terakhir itu download Visual Studio Code. Nah, yang ini ya teman-teman, Visual Studio Code. Nah, di sini saya juga sudah mendownload Visual Studio Code. Langsung saja, jika teman-teman merasa ketiga aplikasi tersebut sudah teman-teman download, sekarang teman-teman buka terminal CMD. Nah, di sini saya sudah melakukan download
atau instalisasi Laravel 12 tersebut. Dan di sini saya juga sudah membuat project dari Laravel 12 tersebut, itu namanya Laravel belajar. Di sini saya juga sudah menginstal aplikasi Laravel versi 12.12.2. Nah, jika Laravelnya itu terinstall, maka keluarnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Terus jika teman-teman sudah merasa bahwasannya perintah yang teman-teman masukkan itu sudah selesai, maka perintah selanjutnya itu untuk membuka projectnya teman-teman, project dari Laravel tersebut. Di sini itu project saya itu ada belajar Laravel. Nah, langsung di sini saya juga sudah membuat dan sudah berhasil untuk mendapatkan URL dari Laravel tersebut, yaitu URL-nya ini teman-teman. Kalau teman-teman sudah mendapatkan URL ini, teman-teman copy saja, Ctrl C, teman-teman, terus teman-teman masuk ke Google Chrome. Ini teman-teman paste saja. Nah, kenapa ini nggak bisa dijalankan, nggak bisa tampil di sini? Karena saya tadinya itu sudah mematikan atau meng-off-kan perintah ini. Jadi kalau saya mau menjalankan lagi, yaitu ketik saja php artisan server. Nah, nanti teman-teman akan diberikan lagi itu URL-nya, yaitu http ini. Teman-teman Ctrl C. Terus, nah, maka setelah teman-teman jalankan lagi, maka Laravelnya bisa ditampilkan. Artinya ini proses instalasi Laravelnya sudah berjalan dengan baik. Artinya Laravelnya bisa digunakan. Nah, bagaimana cara meng-off-kan Laravel tersebut yang sedang berjalan? Itu dengan cara Ctrl plus C. Nah, artinya ini teman-teman, Laravelnya sudah tidak lagi beroperasi. Kalau teman-teman mau mengoperasikan lagi Laravelnya, teman-teman ketik lagi PHP artisan servernya. Terus sebenarnya Laravel tersebut bisa dijalankan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan cara seperti ini, menggunakan terminal. Yang kedua itu menggunakan Visual Studio Code. Kalau kita menggunakan Visual Studio Code, yaitu kita ketik saja code spasi titik, maka nanti akan diarahkan ke aplikasi Visual Studio Code-nya teman-teman. Nah, ini aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, ini kan folder kita tadi kan. Nah, jadi kita itu otomatis diarahkan ke folder yang telah kita buat teman-teman. Nah, jadi nantinya itu teman-teman dapat folder seperti ini teman-teman, jika instalasi atau project yang teman-teman buat itu sudah berhasil. Tapi jika belum, teman-teman coba cek lagi, coba teliti lagi apakah perintahnya sudah benar atau belum. Mungkin sekian tentang instalasi Laravel 12-nya ya. Jika proses instalisasi sudah berhasil, maka selanjutnya itu
saya akan menjelaskan tentang struktur folder Laravel 12. Setelah kamu menginstal Laravel 12, akan muncul beberapa folder utama. Setiap folder punya fungsi masing-masing dalam menjalankan aplikasi. Yang pertama itu ada folder app. Folder ini adalah tempat logika utama aplikasi. Isinya itu terdapat controller, yaitu untuk pengaturan alur data. Terus yang kedua itu ada model, yaitu fungsi model sebagai penghubung ke database. Folder app ini digunakan untuk menyimpan kode utama yang mengatur aplikasi, seperti mengelola data dan menghubungkan ke database. Terus yang kedua itu ada folder routes. Folder ini digunakan untuk mengatur alamat URL website. Terdapat beberapa file penting dari folder routes ini. Yang pertama yaitu ada web PHP. Web PHP ini digunakan untuk halaman web biasa. Terus yang kedua itu ada API PHP. API PHP itu untuk API. Folder routes digunakan untuk menentukan alamat atau link yang diakses pengguna di browser. Terus yang ketiga itu ada folder resource. Folder ini berisi tampilan website atau bisa juga frontend. Di folder resource ini ada beberapa file. Yang pertama itu ada view, file, blade.php. Terus ada CSS. Terus yang terakhir itu ada JavaScript. Penjelasannya tentang folder resource ini. Folder resource ini digunakan untuk membuat tampilan halaman website yang dilihat oleh pengguna. Terus yang keempat itu ada folder database. Folder ini berhubungan dengan database. Nah, jadi kalau misalnya yang berhubungan dengan database itu yaitu folder yang mengaturnya tuh folder database. Nah, jadi di folder database ini isinya itu terdapat migration, yaitu untuk nantinya struktur tabel, membuat struktur tabel. Terus yang kedua itu ada seeder, data contoh. Terus folder database ini digunakan untuk membuat dan mengatur struktur database aplikasi, teman-teman. Terus yang kelima itu ada folder public. Folder public ini adalah akses utama dari website. Nah, jika kita tidak mempunyai folder public, maka kita tidak bisa mengakses website tersebut, teman-teman. Nah, di folder public ini terdapat indeks PHP, file gambar, CSS, JS public. Terus penjelasan tentang folder public itu folder yang langsung diakses oleh browser saat membuka website Laravel. Nah, terus yang keenam itu ada folder config. Folder config ini fungsinya itu untuk mengatur sistem Laravel, teman-teman. Nah, folder config digunakan untuk konfigurasi seperti database, aplikasi, dan sistem lainnya. Terus yang terakhir itu ada folder vendor. Kalau untuk folder vendor ini biasanya berisi library dari Composer. Yang maksudnya itu library Composer yang kita install otomatis diinstal otomatis oleh Composer agar Laravel bisa berjalan dengan sesuai dengan keinginan. Penjelasan dari tugas praktik mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.